Tadi ngomongnya bapak-bapak, ibu-ibu minta bantuannya gitu, minta diadain WC, sumur, kan, buat ini, buat mandi, air wudhu, pengen sembahyang. Bikin ibadah gitu. Buat ibadah. Iya. Kemarin saya bongkar-bongkar ini Pak, ini apa sebenarnya? Ini saya jadi penasaran ini. Ya ini kan bekas B-nya ini Pak. Yang di karung ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, hari ini kami kembali mendatangi rumah Ibu Siti Farsiah, yang mana tujuan kita ingin lebih memastikan lagi untuk posisi WC, kamar mandi, dan airnya di mana, sumur bornya di mana. Insya Allah jika ada rezeki nanti akan kita fasilitasi untuk pembuatan WC dan kamar mandi. Intinya MCK akan kita siapkan, dan juga air akan kita alirkan. Oh ya, bagi teman-teman yang tidak mengikuti episode pertama, perlu saya ingatkan lagi bahwa Ibu Siti Farsiah ini adalah seorang lansia tunanetra yang tinggal sebatang kara di sini. Beliau tidak punya suami, tidak punya anak, dan tinggal di rumah yang sudah sangat tidak layak. Kenapa saya bilang tidak layak? Karena rumah ini sudah sangat keropos, tidak di lantai, ini hanyalah berlantai tanah, dan di depan rumah seperti ini sangat kumuh kelihatannya. Ya, ini bagian depan rumahnya sangat kumuh. Itulah sebabnya kenapa kami harus begitu antusias mendatangi rumah Ibu Siti Farsiah. Dan di sini juga Ibu Siti Farsiah tidak ada WC, tidak ada kamar mandi, dan tidak ada air. Untuk WC, beliau BAB di dalam rumah. Karena beliau ini tunanetra, tidak bisa pergi ke kebun, tidak bisa pergi ke sawah, akhirnya beliau BAB di dalam rumah. Yang untungnya rumah ini masih lantai tanah. Jadi setiap beliau BAB, beliau akan menggali tanah, mengubur di dalam tanah, ataupun di lantai itu sendiri. Ya, jadi kalau teman-teman masuk ke dalam rumah ini, mungkin teman-teman tidak akan kuat masuk ke dalam. Ini kami merasakan, tapi kita coba untuk kuat. Ya, kita coba untuk kuat berada di dalam rumah ini, yang sebenarnya nggak kuat. Aromanya yang sangat menyengat, sangat menyengat. Tidak ada kamar mandi. Ibu Siti Farsiah sudah bertahun-tahun tidak mandi. Menurut keterangan Bapak Hutbi, sudah 2 tahun tidak mandi. Itu kenapa? Karena keterbatasan air. Untuk air, kalau ada hujan, beliau menampung air, dan itu pun kalau ditampung, atau ada salah seorang bagian dari keluarganya mengantarkan air, dan itu kalau diantarkan, ya kita tahu sendiri seberapa sanggup mengantarkan air setiap hari. Yang pasti serba berkekurangan dengan air. Nah, langsung aja kita menemui Ibu Siti Farsiah di dalam. Assalamualaikum. Nah, Ibu Siti Farsiah lagi duduk. Ibu lagi duduk, lagi santai. 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 Ibu, maaf ya, ini mic saya taruh di sini ya. Sorry ya. Ibu, ini Ibu kan jongkok di sini. Coba Ibu pindah ke kursi. Coba pindah ke kursi, duduk di kursi coba. Nah ini Bapak Hutbi. Pak Hutbi, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik ya. Kita ketemu lagi Pak Hutbi ya. Ibu Siti, gimana kabarnya? Gimana kabarnya?
Kabarna? Baik. Baik, sehat. Kulane. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ibu, kemarin saya kan ke sini. Ya, kemarin ke sini baju Ibu bukan ini, udah ganti ya? Ganti ke sini mah. Sampun nawenten malah gantos. Habis mandi ibunya? Lah dereng sini mah. Apa katanya? Belum. Oh, Indah, Ibu kan ganti baju tapi mandi dulu kan? Mandi nggak? Dereng. Dereng tuh nggak? Belum. Oh, nggak mandi ya. Jadi karena ketiadaan air, jadi Ibu Siti ini nggak mandi-mandi. Karena ketiadaan air, jadi untuk mandinya juga terbatas Ibu Siti Farsiah ini. Nah, oleh karena itu, kenapa kita begitu antusias mendatangi Ibu Siti Farsiah? Ya karena itu, kita ingin membantu beliau, karena beliau ini juga tunanetra, tidak melihat. Untuk mandi juga kesulitan, karena nggak ada air. Dan terutama yang kesulitan yaitu karena WC nggak ada. Ibu nggak ada WC, sulit ya? Sulit banget. Kalau ada WC, senang nggak? Kalau ayo didak ini mah senang berat. Senang ya. Senang kalau dibikinin WC. Senang. Bapak, ibu-ibu, kula niki wong boten wonten rebe. Dados senda bantuan. Kula niki nda jurungan sing dipune benten aduse mendet wudu segala sembayang ayon ngising napa-napa boten rebe wesene. Dados kula nda bantuan ning ibu-ibu sedanten bapak wong riku dede wong riku. Nah, coba kita diterjemahin oleh Bapak Hudbi. Coba Pak Hudbi ke sini, Pak. Tadi ngomongnya bapak-bapak, ibu-ibu minta bantuannya gitu. Minta diadain WC, sumur kan. Buat ini buat mandi, air wudhu, pengen sembahyang. Bikin ibadah gitu. Buat ibadah. Iya. Ini begitu mulia sebenarnya tujuannya. Berarti permintaannya nggak muluk-muluk. Karena ingin ibadah. Ya, pengen berwudu, bersih-bersih. Nah, kalau dalam kondisi kotor, nggak mandi-mandi, nggak ada air, gimana mau berwudu? Ya, kalau untuk sholat kan harus bersih. Kemudian satu lagi, kalau untuk sholat dari segi lantai ini juga sebenarnya nggak layak. Tikar pun di sini nggak ada. Kalau andaikan ini dialas dengan tikar juga nggak ada. Jadi beliau ini nggak bisa sholat nih lantai-lantai tanah ya. Jadi Ibu mengharapkan mudah-mudahan ini bisa disemen Bu ya, rumahnya ya. Bisa disemen, kemudian ada kamar mandi, WC. Ya itu yang diharapkan oleh Ibu Siti. Ya mudah-mudahan ada rezeki Ibu Siti Farsiah, insya Allah akan kita buatkan WC, kamar mandi dan air. Itu yang paling utama. Dan jika ada dananya juga, ini nanti kita akan semen, disemen biar rumah ini lebih layak. Bu Siti, katanya Ibu kalau malam tuh nggak tidur ya? Enggak. Katanya banyak apa di sini? Nangge parang makulane ngamale sembarian mereka mriki. Nggih nyenggahaken setan dipune linggar, dipune ndajeng ngerbecoki ning kula. Wong lagi ngaji nyerangkuti. Angger yang lagi sembayang ngiwaki-waki ning ngarep. Dadi marah tekulane. Banyak Bu di dalam ini? Mana? Kalau sekarang ada nggak? Sintene? Setannya. Lah nyengir paling setetek. Apanya? Nyengir sedikit. Mana? Ada nggak di sini? Nangkulane melung ngomong. Di dekat saya ini ada nggak? Non? Di dekat saya ada nggak? Enggak. Di mana dia? Nah, neriku nih saus nih batan tebe. Banyak di sini ya. Jadi teman-teman, berdasarkan informasi yang kita dapat dari warga, kalau malam Ibu Siti ini nggak pernah tidur. Jadi katanya di rumahnya ini banyak setan. Jadi itu yang mengajak dia berkomunikasi.
ya ngobrol, kita nggak tahu nih ngobrol apa marah-marah, kita nggak tahu ya. Ya ibu nggak pernah tidur malam ya? Ya. Terus dari sipang buatan sare. Nanti dia berang awan ngantuk. Ibu ini buat beli berasnya ya, buat jajan. Ya. Nih Bu. Nah. Ibu izin saya mau ke belakang ya. Katanya Bapak Hupi ingin menunjukkan, andaikan ini dibikinkan WC, nanti akan kita minta petunjuk dari Pak Hupi di mana posisi-posisinya. Ya teman-teman, sekarang kita ke belakang. Nah ini Pak Hupi. Ya. Ini saya nih kemarin saya bongkar-bongkar ini Pak. Ini apa sebenarnya? Ini saya jadi penasaran ini. Ya ini kan bekas BAB-nya ini Pak. Yang di karung ini? Iya. Jadi bukannya ini pasir Pak? Bukan. Astagfirullah. Kemarin ini saya bongkar-bongkar Pak. Saya buka-buka begini, saya bikin pasir. Jadi kan BAB kan di tanah tuh, jadi keruk kan tanah campur itu. Oh, tanah campur BAB. BAB, iya. Ini sudah sebanyak ini? Dari kan udah lama Pak. Udah 15 tahun lebih, hampir 20-an lah. Astagfirullahaladzim. 20 tahunan. Jadi rumah ini udah 20 tahunan dia BAB. Jadi dimasukin karung BAB di tanah begini. Iya. Kemudian diserok, masukin ke karung. Nah, ya kayak itu kan baru itu, Pak. Ada yang baru tuh, Pak. Jadi teman-teman, jujur aja saya nggak tahu kemarin ini. Aduh, ini ada BAB baru nih. Jadi kemarin itu saya bongkar-bongkar ini, saya kira ini pasir. Ternyata ini BAB teman-teman. Ini sampai sebanyak ini, udah bertahun-tahun ya Pak ya. Bertahun-tahun karungnya aja tuh nggak bisa diangkat. Nggak bisa diangkat ya. Iya. Udah nempel itu di sana tuh. BAB semua nih teman-teman ini. Karung ini BAB nih. Ini BAB nih. Ini yang digantung-gantung nih BAB nih. Iya. Nih BAB semua nih. Nih BAB. Ini tuh ada yang baru tuh belum sempat diserok. Iya. Ini BAB nih udah ditimbun. Ya Allah. Oke, yaudah kita nggak usah berlama-lama di sini. Ya Pak, andaikan jadi nih kita buat kamar mandi ya. Iya. Kamar mandinya di mana Pak posisinya? Kamar mandinya sih pengennya di dalam aja di situ. Di sini ya, iya, dekat karung-karung banyak itu ya. Iya. Itu dijadikan kamar mandi sama WC. Iya. Nah, kamar mandi dan WC di situ ya. Iya. Kemudian untuk septic tank di mana? Untuk septic tanknya di sini aja. Oh iya, biar dekat ya. Iya. Septic tank di sini biar dekat. Iya. Oke, ya udah boleh. Sini, jadi persis di depan rumahnya Bapak Hutbi. Nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tetapi ini ada masalah, ini masalah baru. Di sini tuh banjir terus Pak. Banjir ya. Kalau hujan ini air tergenang. Kalau hujan banjir di sini. Banjir ke sini. Iya. Saya khawatir nih air septic tank diguyur air banjir. Iya. Tapi bisa mungkin kita siasati septic tanknya kita tutup mati, jadi tidak dipenuhi oleh air banjir. Jadi biar septic tanknya tidak selalu penuh karena air ya. Oke, ya mudah-mudahan Pak ya. Insya Allah ada orang baik di luar sana. Amin. Ibu Siti Farsiah ada rezekinya. Amin. Kita buatkan WC dan kamar mandi. Amin. Ya. Oh ya Pak, saya ingat ini kalau andaikan ini dibikin septic tank di sini, ya. Terus sumur bornya di mana Pak? Di sini aja nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa. Ini tanah dia? Tanah saya. Oh, ini, tanah Pak. Bapak ya? Iya, tanah saya. Ya, sebenarnya bisa aja Pak ya, bisa aja. Meskipun ini kan tanah Bapak ya, di mana aja posisinya bisa. Tetapi yang saya pikirkan, menurut teorinya, jarak septic tank dengan sumur bor itu minimalnya jarak harus 10 meter. Itu paling dekat tuh 10 meter. Kenapa 10 meter? Agar air rembesan septic tank tidak masuk ke sumur bor, tidak terhisap oleh sumur bor. Iya. Jadi jarak antara septic tank dengan sumber air, taruhlah kita pepetkan di sana, ini cuma jarak 3 meter, nggak bisa juga. Ya. Iya. Tapi saya ada ide Pak begini. Bapak kan ada sumur bor di belakang ya? Ada. Iya. Ada sumur bor. Tadi kata Bapak yang nggak ada mesinnya. Iya. Nah nanti gini Pak, saya belikan Bapak mesin. Iya. Nanti kita salurkan air dari ke sini. Nggak apa-apa. Ya, dari Bapak disalurkan ke sini. Iya. Tapi Bapak harus bertanggung jawab mengisi air di sini terus. Iya, Pak. Ya. Siap, insya Allah. Iya. Insya Allah nanti kita bikin penampungan di sini. Iya. Ya, Bapak isi air di sini. Bisa Pak ya? Bisa. Ya, insya Allah teman-teman kita belikan mesin air di tempat Bapak Hutbi karena beliau ini juga nggak ada air.
Sama posisinya dengan Ibu Siti Farsiah ini sama sebenarnya, nggak ada air, nggak ada WC, nggak ada kamar mandi, sama sebenarnya. Nah, tapi bedanya untuk Bapak Hutbi ini sudah didaftarkan ke kelurahan untuk bedah rumah, Pak ya. Iya. Tapi untuk mesin air, saya yakin ini nggak akan masuk dalam perencanaan bedah rumah. Iya. Ya, ya insya Allah Pak ya. Iya. Nanti kita fasilitasi mesin airnya. Alhamdulillah Pak ya, mudah-mudahan bisa cepat ini direnovasi dari desanya Pak ya, anggaran dari desanya. Ya. Iya, kalau saya kan ya udah ngajuin Pak ke kelurahan ya Pak. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Tapi saya lebih prihatinnya sama uas saya ini Pak. Kan ini kan udah sebatang kara, orang tua nggak ada siapa-siapa kan Pak ya. Tunanetra juga. Matanya nggak bisa ngelihat, kan. Nggak ada WC, nggak ada apa di sini. Ya BAB ya sembarangan gitu kan Pak. Pengen ibadah kan tadi katanya ngomongnya kan Pak ya. Pengen sholat, nah. Orang sholat kan harus ada kebersihan Pak ya. Harus bersih, ada air, ada ini kan. Sebenarnya kalau ada air, ada ini sholat itu. Bila sholat ya. Ya, sholat. Tapi sekarang ini nggak bisa sholat ya. Nggak bisa Pak. Ya gimana mau sholat, air nggak ada. Lantai tanah, tikar nggak ada, semua nggak ada. Iya. Ya kita maklumin juga ya. Ya makanya kalau saya kan istilahnya kan saya kan udah ngajuin lah kan Pak ya ke ini ke kelurahan kan. Yang lebih prihatin tuh ya Ibu Siti ya. Ibu Siti ini. Ya apa ini harapannya Pak? Harapan saya mah ya ada rezekinya Ibu Siti tuh Pak ya. Ada yang ngebantu lah intinya buat bikin kamar mandi, WC gitu kan, semen gitu. Biar bisa sholat. Sebenarnya hati saya itu gede Pak. Iya. Besar harapannya ya. Besar. Iya kalau untuk saya membantu. Iya kalau saya mampu. Saya sendiri yang bikin itu Pak. Berhubung saya keadaannya kayak gini Pak ya, buat makan aja kan, buat empotan Pak saya. Iya. Anak 3 kan Pak ya, yang tua-tua banyak di sini. Makanya boro-boro buat ngurusin itu Pak, ngurusin saya sendiri aja pribadi, anak saya ini kan susah Pak gitu. Iya. Ya bahkan anak-anak juga yang udah sekolah tuh jarang sekolah. Kenapa? Karena kan nggak ada uang jajannya Pak. Kasihan gitu. Makanya saya itu udah tadi saya bilang pikiran mas semeraut Pak. Iya Pak, saya paham ya. Tadi Bapak bilang tidak sekolah karena tidak ada uang jajan. Iya. Kalau menurut saya itu juga nggak benar Pak, salah kalau menurut saya ya. Iya. Jangan tidak sekolah karena tidak ada uang jajan. Nah itu salah, itu tidak tepat. Bapak harus memberikan pengertian kepada anak. Jadi sekolah itu bukan karena jajan. Iya. Ya harus dikasih pengertian bahwa sekolah itu penting. Jangan karena nggak ada uang jajan nggak sekolah, nggak seperti itu. Cuman kasihan ya Pak ya. Betul. Kita kasihan ya, kasihan pasti sama anak. Tapi jangan sampai ya. Jangan sampai nggak ada jajan nggak sekolah. Hanya karena jajan nggak sekolah, nggak seperti itu. Bapak harus kasih pengertian. Bapak harus tegas juga. Sebagai bapak harus tegas, sampaikan ke anak, jangan seperti itu. Ya, ada ataupun tidak uang jajan tetap harus sekolah, tapi ya sedapat mungkin yang namanya anak-anak ya ada uang jajan karena melihat teman-teman di sekolah jajan kan gitu doang, kasihan juga. Tapi ya kasih pengertian aja lah ke anak-anak. Ya saya paham maksud Bapak, kasihan ke anak nggak ada jajan nggak sekolah. Ya paham maksudnya, tapi usahakanlah dikasih pengertian. Ya. Insya Allah. Nah Bu Siti, mudah-mudahan rumah Bu Siti segera dapat bantuan ya. Ada bantuan untuk bikin WC, kamar mandi, dan air yang utama. Ya. Ya, mudah-mudahan ya Bu Siti ya. Bu Siti berdoa semoga semua cepat terkabulkan. Ya. Oke. Kalau andaikan udah ada air ya, udah ada WC, sudah ada kamar mandi, terus lantai rumahnya juga di semen. Ibu Siti akan ini ya, sholat Bu Siti ya? Iya, akan rajin sholat ya? Karena sekarang juga pingin sholat sebenarnya ya. Tapi karena rumah ini nggak ada lantainya, nggak ada air, kan kalau mau sholat kan ya bersih-bersih ya Bu Siti ya? Iya, nah jadi karena ketiadaan air, jadi beliau ini ya seadanya. Ya baik teman-teman,
tak bosan-bosannya saya sampaikan kepada teman-teman, mari kita bantu Ibu Siti, kita wujudkan air bersih, WC, kamar mandi di rumah Ibu Siti, agar beliau bisa beribadah, bisa hidup tenang, bisa hidup bersih. Dan semua itu bisa kita wujudkan ketika kita bergandengan tangan, bahu-membahu, bergotong royong membantu Ibu Siti. Bagi teman-teman yang ingin membantu menyisihkan sebagian rezekinya, silakan sampaikan melalui rekening yang sudah kami cantumkan di layar video ini. Berapapun sumbangan kita akan sangat bermanfaat bagi beliau. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.